Setelah tadi kita baca doa, bersolawat, baca Asmaul Husna seperti biasa ya. Artinya kalian sekarang sudah siap untuk menerima pembelajaran. Pelajaran apa hari ini? Ya, SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Kita melanjutkan pembahasan minggu lalu ya. Ada yang masih ingat mengenai apa? Mengenai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kali ini Ibu akan memakai media yang sebelumnya belum kalian pakai ya. Media di sini adalah Ibu pakai laptop dan speaker ya. Speaker ini digunakan agar kalian mungkin bisa mendengar lebih jelas. Yang di belakang mungkin nggak kedengeran ya. Nanti kalian dengarkan ini. Setelah didengarkan, kalian boleh bertanya, boleh kita saling diskusi, boleh kita berbicara, membicarakan mengenai perjuangannya Rasul ya. Oke, sebentar Ibu akan play dulu. Ada satu video yang membahas mengenai kisah dakwahnya Rasulullah di Mekah ya. Saat itu Nabi Muhammad tengah berusia 40 tahun ketika ia menerima wahyu pertamanya. Turunlah ayat yang memerintahkan dakwah secara terang-terangan, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat pertama kali dilakukan di Bukit Safa. Dalam dakwahnya, Nabi Muhammad, Assalamualaikum teman-teman. Oke, ya. Sudah kalian lihat barusan ya videonya ya. Kita kembali lagi ke materinya ya. Gimana tadi videonya, menarik? Ya. Di sana membahas mengenai dakwahnya Rasul di Mekah. Mungkin kalian udah dengar ya beberapa kata yang mungkin teringat di situ. Berapa tahun Rasul berdakwah di Mekah? Ya, siapa yang bisa jawab? Di video tadi dijelaskan bahwa Rasul berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Lama atau sebentar? Perjuangan Rasul mungkin itu sangat luar biasa. Karena awalnya jadi begini, Rasul berdakwah di Mekah itu dengan beberapa strategi. Tidak langsung, hai, ketemu orang, hai, masuk Islam yuk. Nggak begitu ya. Jadi ada beberapa strategi. Yang pertama itu dilakukannya dengan sembunyi-sembunyi ya, kurang lebih selama 3-4 tahun untuk menjaga keselamatan umat Islam dari kekejaman kaum kafir ya. Dakwah ini dilakukan kepada keluarga dulu, keluarga terdekat, lalu kepada para sahabat ya. Setelah itu Rasul juga melakukan dakwahnya mulai secara terang-terangan. Setelah banyak yang bisa menerima, banyak yang mulai ikut masuk Islam ya, Rasul mulai menyebarkannya secara terang-terangan untuk menyebarkan Islam kepada manusia secara luas ya. Namun hal ini memunculkan reaksi negatif dari masyarakat kaum Quraisy. Cara dakwah Rasul yang lain dengan membangun 2 masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Setelah itu Rasul mulai membangun kader dakwah dengan merekrut beberapa orang untuk berdakwah dan melatih praktek ibadah di rumah Al-Arqam bin Abil ya. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau ada reaksi negatif yang ditimbulkan dari masyarakat kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy memiliki reaksi negatif terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW ya, dengan berbagai cara, diantaranya penghujatan dan caci maki. Kaum Quraisy melakukan penghujatan dan caci maki untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Pokoknya dengan mencaci, dengan bahasa yang tidak sepantasnya, berusaha agar Rasul menghentikan dakwahnya ya. Tapi apakah Rasul menghentikan dakwahnya? Tentu saja tidak. Ada juga pemboikotan. Kaum Quraisy memboikot seluruh kegiatan jual beli dan hubungan sosial dengan Bani Hashim. Boikot ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan membuat anggota Bani Hashim kesulitan mendapatkan bahan pangan ya, karena boikot tersebut. Selanjutnya ada intimidasi dan kekerasan. Kaum Quraisy melakukan intimidasi dan kekerasan kepada kelompok mereka sendiri dan para budak yang masuk Islam dengan pemukulan, penyiksaan seperti itu ya. Lalu ada juga rencana pembunuhan dari kaum Quraisy yang merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad dengan melibatkan orang di luar suku Quraisy.
Lalu ada juga penolakan terhadap hijrah. Nah, kaum Quraisy tetap menentang keras ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah, ya, dari Mekah Rasul pindah ke Madinah. Apalagi yang bisa kita bahas di sini? Fungsinya Ibu menggunakan laptop ini agar saat materi ternyata tidak mencukupi, kita bisa langsung cari di laptop ini. Mungkin kalian pakai laptop ya di rumah ya, atau pakai handphone ya. Pakai handphone itu bisa juga untuk menambah informasi kalian. Menggunakan laptop, speaker Bluetooth, dan ada modul yang dicetak seperti ini ya. Kita bisa mengambil inspirasi dari dakwahnya Rasul ya, yang tidak yang pantang menyerah, tidak mengenal putus asa ya. Beliau tahu bahwa dengan menyebarkan agama Islam adalah menyebarkan kebaikan. Makanya kita sebagai hamba-hambanya wajib mensyukuri, lalu menerapkan semangat yang sudah Rasul tanamkan kepada kita ya. Sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat, ada semangat ukhuwah Islamiyah, adalah semangat berjuang sesama umat Islam ya. Jadi sebagai sesama umat Islam saling menghargai, menghormati, saling membantu manakala ada saudara-saudara kita yang seagama sedang kesusahan ya. Mungkin seperti kalian yang sedang ramai sekarang ini, kalian mungkin pernah dengar apa itu boykot produk-produk Israel seperti itu ya, karena ada saudara-saudara kita masyarakat Palestina, umat Islam yang tertindas di sana ya. Itu adalah salah satu contoh semangat ukhuwah Islamiyah ya. Lalu yang kedua adalah ukhuwah basyariah, yaitu sesama umat manusia. Sesama umat manusia artinya global ya, tidak hanya umat Islam saja. Jadi walaupun berbeda agama ya, kita tidak pandang bulu saat saudara kita yang berbeda agama, selama mereka adalah sesama umat manusia, mereka harus kita bantu ya. Lalu ada juga ukhuwah insaniyah, yaitu sesama manusia di seluruh dunia tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan. Nah, itu hampir sama sih dengan sesama umat manusia ya. Jadi di sini lebih diperjelas lagi, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan golongan, semua adalah saudara kita yang wajib kita tolong saat mereka mengalami kesulitan ya. Lalu ada ukhuwah watoniyah ya. Ini adalah kasih sayang sesama anak bangsa tanpa terbatas dalam kebinekaan. Nah, di Indonesia ini kan banyak sekali suku bangsa ya. Ada yang dari Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kita di Pulau Jawa. Nah, itu kita tetap harus saling mengasihi, menyayangi, saling membantu manakala ada saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Karena apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai nantinya. Saat kita berbuat baik kepada siapapun, kebaikan itu akan kembali lagi ke diri kita. Jadi jangan pernah kalian takut atau khawatir saat kalian melakukan suatu kebaikan. Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai dakwah Rasul di Mekah untuk menyebarkan agama Islam, dan sedikit inspirasi yang bisa kalian terapkan dalam semangat kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, bertanah air ya. Seluruh dunia adalah saudara kita, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, dan apapun golongannya. Semua adalah saudara kita. Mungkin sampai situ saja ya materi yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Nanti kalau memang kalian masih ada pertanyaan, masih ada yang ingin ditanyakan lagi, ingin disampaikan lagi, kita bisa bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, sampai bertemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.